yang kita lupakan. Memang benar itu kata Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Berapa banyak nikmat yang kamu dustakan. Nah, maka dan tapi Allah Subhanahu wa taala tahu ya, tahu kalau Pak Wahyu itu mengeluarkan 350.000 360.000 sehari itu keberatan. Allah tahu. Maka apa solusinya? Ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, maka sedekah, kewajiban menyedekahi setiap sendi kita lunas. Coba 350.000 cukup dengan 2 sedekah. Alangkah baiknya Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada ikhwan fillah sedang arsudani wa astagfirullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul mengawali pagi dengan baca Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca membawa keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan pesan suci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pesan ini sebenarnya juga pesan untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita. Salah satu yang kita mungkin sering lupakan, ya, bahwasanya badan kita ini terdiri dari tulang, daging, dan air, gitu ya. Tulang, daging, sama air. Nah, di antara tulang dengan tulang itu namanya ada persendian, ada sendi, gitu ya. Bayangkan kalau tidak ada sendi, ya, kita robot aja ada sendinya, gitu ya. Ya kita hanya sebatas kayak gini ini. Nah, tulang ini saja satu ini aja ada berapa sendi ini, ya? Satu tulang ini sama tulang ini sama ini sama ini, sudah 1, 2, 3 sendi. Gitu ya. Nah, maka benar Rasulullah SAW mengatakan seluruh tubuh ini ada 360 sendi, gitu ya. Mungkin sudah ada yang ahli kesehatan yang menghitung jumlahnya sama dengan yang dijumlah oleh Rasulullah atau tidak. Saya juga belum pernah baca, gitu ya. Tapi saya yakin sih sudah, ahli kesehatan pasti sudah pernah menghitungnya, terutama anatomi, cuman belum sampai kepada kita. Tapi ada ataupun belum yang menghitung, kita percaya sajalah kepada Rasulullah SAW bahwasanya di persendian kita ini ada 360 sendi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap sendi itu disuruh disedekahi. Coba kenapa kok, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyedekahi setiap sendi kita, gitu ya. Ya karena sendi itu termasuk nikmat, ya. Tadi bayangkan kaki kita kurangi saja 1 sendi sendi lutut sini, ya.
Kalau kita jalan coba, ya kan kayak gini. Itu kan nggak bisa lari kita kan. Atau mungkin kita seperti itu, kayak vampir kayak gini semua. Karena nggak punya sendi lutut. Itu cuma 2 sendi yang seandainya itu dicabut atau kita nggak ada sendi, nggak bisa makan. Nah, coba lurus semua kayak gini gimana kalau mau makan? Nah ini kan berarti termasuk nikmat. Ya. Nikmat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi jangan dikira rezeki itu berbentuk uang. Rezeki itu ya termasuk nikmat, termasuk dikasih sendi. Nah, maka setiap rezeki itu ada jatah sedekahnya. Ya. Bisa difahami nggak sampai sini? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala lewat lesan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyedekahi setiap sendi kita? Ya karena apa hubungannya sendi dengan sedekah gitu kan? Ya kalau kita mau urut-urut otak-atik gaduk ya bisa gitu. Karena memang sendi itu termasuk nikmat. Nikmat itulah rezeki. Setiap rezeki itu ada jatah untuk disedekahi, untuk harus dikeluarkan atau ada sedekah. Nah, maka kalau kita setiap sendi kita 1000, maka setiap pagi kita harus mengeluarkan berapa? 360.000. Itu kalau cuman satu sendi ini kita sedekahi 1000. Padahal ada 350 sendi, berarti kita setiap pagi 360.000. Nah, padahal sendi kita dicabut satu diganti 50.000 kayaknya kan nggak mau lah ya Pak Wahyu. Ini gitu ya, luruskan terus gitu, mau kemana gitu waktu kayak gitu. Ya, jadi itu termasuk kadang kita telat mikir gitu ya, telat mikir dalam arti ke sana gitu. Oh ternyata saya ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, yang sudah kita ya yang kita lupakan. Memang benar itu kata Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Berapa banyak nikmat yang kamu dustakan. Nah, maka dan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu ya, tahu kalau Pak Wahyu itu mengeluarkan 350.000 360.000 sehari itu keberatan. Allah tahu. Maka apa solusinya? Ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, maka sedekah, kewajiban menyedekahi setiap sendi kita lunas. Coba 350.000 cukup dengan 2 sedekah. Alangkah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kita ini. Kalau kita tidak mau sedekah, tidak mau sedekah, tidak mau sholat duha, kita dikhawatirnya kita nanti termasuk orang yang kufur. Kalau kufur, nah ini jangan langsung menyalahkan Allah gitu ya, kenapa kehidupan kita terasa sempit terus. Jangan langsung menyalahkan Allah kenapa sakit terus ya, saya 5 hari sakit. Jangan menyalahkan Allah terus kalau kita punya anak angel gitu ya. Jangan menyalahkan orang tua kalau kita punya orang tua tidak peduli sama kita. Kenapa? Kalau kita tidak pernah sholat duha, padahal sholat duha itu sebagai pengganti sedekah sendi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah maka dari itu ayo laksanakan sholat duha ya, walaupun nanti itu 2 rakaat ya. Keutamaan sholat duha yang lain 4 rakaat, maka ditanggung rezekinya. Nah ini ya, ditanggung rezekinya. Walaupun jangan nanti hanya sekedar sholat duha terus dan rezekinya lancar, tidak usah gitu ya maksud. Tapi itulah salah satu manfaat sholat duha ya. Jadi kita sempatkan sholat duha cuma 2 rakaat gitu ya,
cuma 2 rakaat. Dan ini ada keringanan kalau kita tidak bisa berdiri, duduk boleh ini. Saking Maha Rahman Rahimnya Allah itu gimana lagi kalau apakah masih ada bandingannya gitu ya. Sholat itu 2 rakaat sholat duha itu, sholat itu kan rukunnya berdiri kan. Itu kan kemarin sudah kita, rukun sholat itu kan berdiri. Nah tetapi kalau untuk sholat sunnah boleh duduk. Nah ini walaupun sehat ya, walaupun sehat boleh duduk dengan catatan dikurangi pahalanya separuh. Nah gitu ya, kalau pahala 1000 kita cuma dapat 50, tapi masih mending daripada tidak sama sekali. Nah, gitu. Duduk pun males, tiduran boleh ini Pak Wahyu. Bayangkan, sama dapatnya 1/4, berarti separuh dari duduk, berarti kan 1/4 masih dapat. Foto lu masih cita. Jadi bagaimana ini ya? Kalau kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan dan ke Maha Rahman dan Rahim, kasih sayangnya sebegitu. Kalau kita kadang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan memang kita benar-benar kurang ajar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka ya pantas kalau kita sering merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Pesan moral, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, semampu kita, walaupun bukan wajib, tapi semampu kita usahakan sholat duha setiap hari, cuma 2 rakaat. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan pada kehidupan kita. Jangan sampai kalah sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu sholat duha 8 rakaat setiap hari, konon begitu, dan jarang sekali absen. Begitu juga dengan orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya ini, kita saja yang kadang sehari nggak punya uang kok sombong nggak sholat duha. Orang-orang kaya itu biasa mereka sholat duha dengan serius, tapi kita yang nggak kaya malah nggak mau sholat duha. Walaupun tadi kita sholat duha bukan untuk minta kaya, tapi nanti salah satu manfaat duha itu bisa membawa keberkahan rezeki yang ada pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.